cerah, Bapak Jailani selaku pengajar praktik melakukan pendampingan individu 1 di SDN Kangenan 1 dengan calon guru penggerak Ibu Putri. Sebelum melaksanakan kegiatan pendampingan terlebih dahulu, Bapak Jailani meminta izin kepada Bapak Sahrul Bahri selaku Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan pendampingan 1. Selamat menyaksikan. Bentar, Pak. Ya, Pak. Ya, begini Pak. Saya selaku pengajar praktek mendapat tugas dari P4IK untuk melakukan kegiatan pendampingan individu terhadap salah satu guru yang ada di sekolah Bapak, yaitu Ibu Putri selaku calon guru penggerak. Jadi kami mohon izin untuk bisa menemani Ibu Putri, Pak. Ya. Silakan Pak. Tidak apa-apa. Saya berharap kegiatan yang dilakukan Pak Haji Jailani sebagai pengajar praktek bisa berjalan maksimal di SD Negeri Kangenan 1. Ya, terima kasih Pak. Saya mohon izin langsung menemui Ibu Putri dulu ya. Silakan Pak, tidak usah dipanggil di kelas. Ya, saya langsung ke kelas saja biar lebih akrab itu Pak. Ya, silakan Pak Ji. Pak, Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Silakan masuk Pak, silakan. Ya, Bu Putri sudah mengikuti pembekalan ya sudah 1 bulan. Ya. Tentunya banyak sekali yang didapat pada waktu Bu Putri. Saya mendapat tugas ini untuk membantu Bu Putri dalam pendampingan individu. Jadi fokus pendampingan pada hari ini adalah yang pertama tentang diskusi tantangan belajar daring, lalu yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Dewantara, lalu yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio, dan yang terakhir adalah diskusi peta posisi diri dari rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru. Jadi apa ini yang nantinya kita diskusikan bersama, dari hasil diskusi ini bisa menghasilkan yang terbaik. Jelas Bu Putri ya? Iya Bapak, jelas sekali. Sebelum mulai, mohon supaya dipersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan itu. Apakah sudah disiapkan Bu Putri? Pak, ini sudah siap. Ya, terima kasih Bu Putri. Selanjutnya, bagaimana apa saja proses sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang perlu dilakukan sebagai upaya selama 1 bulan tersebut. Baik, terima kasih. Setelah saya mengikuti pembelajaran daring modul 1.1 dan 1.2, saya banyak belajar tentang pendidikan berdasarkan KHD. Jadi di situ saya menjadi tahu bahwa mengajar itu tidak hanya mentransformasi sebuah pengetahuan kepada anak, tapi saya juga harus mengenal anak secara lahir batin, memperhatikan hal-hal yang sesuai yang ada di prinsip KHD ini. Yang pertama adalah saya harus menuntun anak sesuai kodratnya. Kemudian saya harus menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada anak. Anak ini harus merdeka lahir dan batin. Jadi apa yang sudah saya lakukan sebelumnya setelah mendapatkan pembelajaran 1 bulan ini, saya mulai merubah kebiasaan mengajar saya, Pak. Dan alhamdulillah satu dampak yang terlihat nyata adalah siswa itu sekarang menjadi lebih senang belajar. Setiap hari datang itu sudah senyum-senyum, sudah senang sebelum belajar gitu Pak. Kemudian lebih aktif. Siswa yang awalnya pasif sekarang menjadi lebih aktif. Ya. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa ya Bu Putri dalam
melaksanakan kegiatan ini. Saya sangat mengapresiasi Bu Putri karena telah melakukan pembelajaran dari ini. Selanjutnya, Putri, pada pelaksanaan kegiatan apa saja yang menjadi kekhawatiran Bu Putri atau yang meresahkan pada saat ini? Iya, baik. Jujur saya khawatir mengikuti program ini. Program yang saya rencanakan tidak berjalan sesuai rencana, Pak, terutama dalam waktu, gitu, Pak. Mengingat aktivitas selain ini saya juga punya kegiatan lain di luar. Oke, jadi kekhawatiran Bu Putri takut tidak berjalan dengan lancar ya, dengan kesibukan Bu Putri yang lain. Iya. Kemudian dalam kendala teknis daring itu khawatir laptop atau gadget kemudian dengan wifi juga kurang mendukung gitu Pak. Khawatirnya itu nanti depannya gitu Pak. Jadi teknisnya juga menjadi kekhawatiran Bu Putri. Iya. Selanjutnya dari khawatiran itu apa yang menjadi harapan Bu Putri agar kegiatan ini bisa terwujud selama 1 bulan ke depan itu? Menjadi apanya Bu Putri? Saya berharap yang utama dalam pembelajaran daring koneksi wifi ini lancar, tidak ada gangguan sinyal, kemudian laptop saya tidak akan masalah nantinya selama pembelajaran atau gadget lainnya yang saya gunakan lancar gitu Pak. Jadi harapannya Bu Putri ya pelaksanaan pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, betul Bapak, ya. Selanjutnya, mana dengan dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, oleh rekan-rekan guru yang lain dalam melakukan pembelajaran daring yang dilakukan Bu Putri ini? Dukungan dari kalau masalah dukungan dari kepala sekolah Pak, luar biasa Pak. Kepala sekolah itu sangat mendukung, bahkan 1000% mendukung program ini karena untuk memajukan siswa di lembaga Pak. Dan alhamdulillah juga teman-teman yang lain juga mendukung Pak. Yang sebelumnya menganggap remeh program ini, alhamdulillah setelah saya memberikan keterangan ya, penjelasan, teman-teman tuh bagus ya, lanjutkan. Jadi mensupport Pak. Jadi alhamdulillah lingkungannya di lembaga kami itu enak. Jadi dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru sangat mendukung, tinggal nanti bagaimana Bu Putri bisa memupuk dan meningkatkan profesi yang ada di Ibu. Selanjutnya bagaimana dengan pembelajaran tentang filosofi pendidik yang sudah Ibu Putri ajari itu, apa perubahan yang dilakukan oleh Ibu Putri baik itu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Iya, seperti yang sudah saya pahami, yang utama adalah pembelajaran berdasarkan prinsip KHD itu harus menuntun yang utama. Jadi guru itu menuntun siswa sesuai kodrat yang ada pada anak. Tumbuh memperbaiki lakunya, hidupnya, terus tumbuh menjadi kekuatan kodrat anak gitu Pak. Kemudian merdeka belajar, merdeka lahir batin. Jadi saya dalam proses belajar itu tidak seperti yang sebelumnya. Ayo kamu lakukan ini, buka tema, kerjakan. Enggak. Dalam proses pembelajaran ini bentuk merdeka yang saya berikan itu belajar sesuai bisa ada yang duduk di meja, duduk selonjoran di bawah, kemudian ada yang melakukan tanya jawab di luar kelas gitu Pak. Jadi pembelajaran tidak hanya saya lakukan juga di luar kelas. Kemudian melatih keaktifan siswa juga, memotivasi sang siswa di kelas yang aktif sekarang aktif dan mau berpendapat Pak, bisa berpendapat, mengeluarkan pikirannya. Berarti sudah ada perubahan ya dari sebelumnya Bu Putri mengikuti JKP, sekarang sudah mengikuti, ada perubahan itu terhadap peserta didik maupun dengan Bu Putri sendiri. Iya, betul Bapak. Sekarang bagaimana respon dari peserta didik itu sendiri Bu atas perubahan yang telah dilakukan? Wah, mereka sangat senang Pak. Bahkan yang bilang, wah Bu sekarang itu lebih enak ya belajarnya ya. Saya bisa belajar di luar kelas, saya bisa
belajar sambil bermain seperti itu Pak. Menyenangkan ya Bu gitu Pak. Respon dari siswa? Jadi siswa responnya itu sangat baik sekali ya. Betul, betul. Bu Putri ya, hal yang sudah baik yang sudah dilaksanakan itu apa saja yang perlu ditingkatkan lagi agar lebih sempurna? Iya, saya harus lebih mengenali siswa saya. Artinya saya harus lebih dekat dengan siswa, mengenali terutama bakat minatnya Pak, juga karakter siswa untuk lebih saya bisa memerdekakan mereka dalam belajar. Bagus, luar biasa. Jangan lupa Bu Putri ya, perubahan-perubahan konkret yang sudah dialami itu ya baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun yang di luar kelas itu supaya dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan atau harian. Itu Ya, sudah Bapak, dilakukan sudah. Bu Putri ya. Sudah Bapak, sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi dokumen-dokumen itu setiap kegiatan, setiap Bu Putri melaksanakan kegiatan jangan lupa supaya didokumentasikan karena itu merupakan bukti fisik yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan nantinya kalau dibutuhkan Bu Putri tidak repot lagi mencari ke sana, semuanya didokumentasikan dengan baik, disimpan dengan baik itu berupa catatan pun berupa foto-foto yang ada. Iya Bapak. Selanjutnya juga Bu Putri dalam pendampingan ini nantinya Bu Putri juga dituntut untuk membuat kerangka portofolio. Mungkin Bu Putri sudah mempunyai media atau platform apa yang akan digunakan dalam pembuatan portofolio digital ini. Iya, saya sudah baca buku panduannya ya tentang portofolio digital ini. Saya juga melakukan perekaman, membuat video dalam setiap kegiatan pembelajaran saya yang sudah saya lakukan, memfoto siswa, kegiatan siswa saya kumpulkan itu dalam satu folder di drive saya. Kemudian saya menggunakan G-Site Pak untuk membuat portofolio ini. Di situ ada profil saya, kemudian ada artefak aksi nyatanya dan sebagainya yang saya sudah lakukan Pak. Seperti ini Pak, ada di laptop saya ini. Silakan Bapak lihat. Bagus. Jadi semuanya itu harus disimpan dengan baik. Pekerjaan membuat portofolio itu harus detail, jangan langsung dikerjakan sekaligus pada waktu pengumuman. Iya Itu Bapak. nantinya akan menyita waktu Bu Putri nanti tidak konsentrasi sehingga hasil portofolionya kurang sempurna. Jadi mulai Iya, dari iya. sekarang semakin banyak waktu kerjakan yang bisa Bu Putri kerjakan. Betul Bapak. Selanjutnya kompetisi apa yang sudah baik ini yang bisa dikembangkan lagi, yang sudah Bu Putri laksanakan, apa potensi yang sudah ada atau dikerjakan oleh Bu Putri ini yang harus dikembangkan lagi. Ya, saya harus lebih mengembangkan cara saya untuk mengajak siswa untuk lebih kreatif dan inovatif serta berpikir kritis ke depan, Pak. Itu yang harus saya kembangkan lagi. Ya, baik Bu Putri. Yang terakhir ini karena waktunya sudah banyak ini, sudah terlewati dari diskusi kita pada hari ini, apa yang bisa Putri simpulkan sehingga nantinya bisa dijadikan bahan dalam penyusunan refleksi dan jurnal termasuk dalam penyusunan apa yang bisa disimpulkan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, saya tentunya harus lebih mengenali siswa, itu yang harus saya lakukan. Bagaimana siswa lebih kreatif dan inovatif serta berpikir kritis nantinya. Kemudian saya juga harus melakukan setiap kegiatan sesuai dengan panduan yang sudah ada dan tepat waktu Bapak, agar tidak keteteran ke depannya. Ya bagus, saya sangat mengapresiasi semangat dari Putri, semangat terus untuk berkarya. Semampu kita masih bisa, buatlah dari sedini mungkin, sekecil mungkin untuk perbaikan-perbaikan di Putri. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi. Bu Putri jangan lupa selalu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah apabila ada kendala-kendala di lapangan, termasuk juga mengajak teman-teman yang lain untuk selalu merubah diri dari konsep lama menuju yang terbaru ini. Iya Bapak, siap. Sementara Putri ya. Iya. Terima kasih Bapak. Ya semangat. Saya mohon izin mau menghubungi Bapak Kepala Sekolah lagi. Terima kasih atas pekerjaannya. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bapak.
Selanjutnya, Bapak Jailani selaku pengajar praktik meminta izin kepada kepala sekolah untuk berpamitan karena kegiatan pendampingan 1 telah selesai dilaksanakan. Mic-nya. Oh ya, gimana sudah selesai Pak Ji? Alhamdulillah sudah selesai Pak Dul. Bapaknya Putri sangat luar biasa, punya tekad yang kuat untuk memajukan sekolah dari hasil diskusi tadi, dan semua yang menjadi tanggung jawabnya itu sudah dikerjakan dengan baik. Mohon dukungan dan supportnya dari Pak Sarul selaku kepala sekolah supaya memberikan motivasi terus kepada Bu Putri untuk bawa perubahan di sekolah Bapak, sehingga sekolah Bapak nantinya akan menerapkan Merdeka Belajar yang sesungguhnya. Terima kasih. Saya berharap kegiatan pendampingan ini semakin menambah semangat Putri untuk melakukan transformasi pendidikan di sekolah saya, dimulai dari kelas dan nanti sekolah dan komunitasnya. Terima kasih atas kehadirannya untuk pendampingan kegiatan Guru Penggerak ini. Yang terakhir ini Pak Rul, ada format untuk observasi. Silakan Bapak selaku kepala sekolah untuk mengisinya apa yang menjadi tugas dari Bapak kepala sekolah. Ini Pak Sarul formatnya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya mohon izin Pak Sarul untuk lanjutkan tugas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, kegiatan pendampingan individu 1 telah selesai dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.